Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan matriks dan masalah terkait matriks. Yang pertama, penyelesaian persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Jika A dan B adalah matriks-matriks berode 2x2, berarti matriks persegi, dengan matriks A dan B sudah diketahui elemennya, maka matriks X yang memiliki persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B itu dapat ditentukan jika A-nya itu merupakan matriks non-singular. Ingat kembali bahwa matriks non-singular itu adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, A-nya itu memiliki inverse, karena rumus dari inverse suatu matriks berode 2x2 itu kan 1 per determinan dari matriks tersebut dikali matriks baru, yang mana determinan utamanya itu merupakan hasil penukaran posisi dari matriks awal, dan determinan sambungnya itu tidak bertukar posisi tetapi sama-sama dikalikan dengan matriks awal. Jika determinan tidak sama dengan 0, berarti kan 1 dibagi suatu bilangan itu kan terdefinisi atau ada hasilnya, sehingga memiliki inverse. Berbeda ketika determinannya sama dengan 0, 1 per 0 itu tidak terdefinisi, sehingga mengakibatkan matriks yang determinannya sama dengan 0 itu tidak memiliki inverse. Nah, kenapa kok A-nya itu harus memiliki inverse supaya X-nya memiliki solusi? Hal ini serupa dengan konsep perkalian bilangan real, di mana di sini saya memisalkan persamaan 2x sama dengan 4. Untuk mencari solusi atau penyelesaian persamaan ini, itu kan berarti kita harus menentukan nilai x-nya. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, maka kita harus memodifikasi bentuk persamaan ini sehingga menjadi bentuk x sama dengan sesuatu. Di sini saya mencoba mengalihkannya dengan setengah pada kedua ruas, sehingga akan diperoleh setengah kali 2x sama dengan setengah kali 4, dan ini ekivalen dengan x sama dengan setengah kali 4. Perhatikan di sini, ini kan awalnya 2x sama dengan 4, dan di sini sudah menjadi bentuk x sama dengan sesuatu di sini. Ini ada setengah, yang mana setengah itu kan tidak lain merupakan inverse dari bilangan kedua. Karena dia memiliki inverse, maka x-nya ini memiliki solusi. Berbeda dengan seandainya 2 ini tidak memiliki inverse terhadap perkalian, maka x itu tidak akan memiliki solusi. Harapan saya dengan pemisalan ini kalian bisa lebih memahami terkait konsep ini, penyelesaian persamaan matriks. Nah, di sini akan saya bahas mengenai persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Untuk AX sama dengan B, sama dengan konsep bilangan perkalian pada bilangan real tadi, sama-sama dikalikan inverse-nya pada kedua ruas, dengan kalikan A inverse maupun kalikan A inverse, maka akan diperoleh A inverse A kali X sama dengan A inverse B, dengan menggunakan sifat asosiatif perkalian matriks. Selanjutnya dengan menggunakan definisi inverse matriks, itu kan akan diperoleh A inverse kali A itu kan hasilnya I, sehingga diperoleh IX sama dengan A inverse kali B. Dengan begitu, dengan menggunakan sifat perkalian matriks dengan matriks identitas, akan diperoleh X-nya itu sama dengan A inverse kali B. Konsepnya sama dengan perkalian bilangan real. Begitu juga dengan bentuk XA sama dengan B. Yang membedakan di sini hanyalah penempatan pengali A inverse-nya ini. Kalau yang berbentuk AX sama dengan B itu dikalikan A inverse pada bagian depan persamaan AX sama dengan B-nya. Ini kan di depan AX, A inverse-nya, kemudian yang di ruas kanan itu di depan B. Kalau ini di belakangnya, di belakang XA dan di belakang B. Kenapa kok seperti itu ya? Karena kembali ke tujuan awal bahwa kita itu ingin membuat atau memodifikasi bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B menjadi bentuk X sama dengan sesuatu. Kalau misalkan kita menyamaratakan dengan bentuk
AX sama dengan B, yaitu dikalikan di bagian depannya. Berarti kan menjadi A inverse X kali A sama dengan A inverse B. Nah, di sini A inverse X kali A itu kan tidak memberikan solusi, jadi kan malah justru memperumit bentuk persamaan yang kita punya, karena matriks itu kan tidak bersifat komutatif. Nah, di sini alasannya, karena matriks tidak bersifat komutatif, maka harus hati-hati dalam menuliskan perkaliannya, perkalian matriks, jangan sampai dibalik. Jadi kalau ada persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B, itu penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse kali B. Sedangkan untuk matriks berbentuk XA sama dengan B, itu penyelesaiannya adalah X sama dengan B kali A inverse. Jangan sampai kebalik. Kalau di sini A-nya di depannya X, berarti nanti ketika menjadi X sama dengan A inverse-nya itu di depannya B. Kalau di sini A-nya di belakangnya X, maka ketika menjadi X sama dengan A inverse-nya itu di belakangnya B. Kalau A-nya di depan X, maka A inverse-nya di depan B. Kalau A-nya di belakang X, maka A inverse-nya di belakang B. Ini udah dapat dipahami? Ini lebih jelasnya langsung ketemu soal. Di sini kita tahu matriks A sama dengan 3512 dan matriks B 3325. Kemudian diminta menentukan matriks X yang memiliki persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Dengan menggunakan rumus tadi, kalau ada persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B, itu kan penyelesaiannya X sama dengan A inverse kali B. Dengan menggunakan cara yang sama dengan yang saya bahas pada video sebelumnya terkait determinan inverse matriks, maka akan diperoleh seperti ini. A-nya kan ini 3512, sehingga A inverse-nya itu ini 1/665 dikali 2/65 min 1/3. Kemudian B-nya kan ini ditulis saja di belakangnya. Saya tidak akan membahas lebih detail terkait bagaimana mendapatkan ini ya inverse-nya, karena saya mengasumsikan bahwa teman-teman yang menonton video ini sudah memahami konsep determinan inverse matriks. Jika kalian masih belum paham, silahkan bisa menonton video saya sebelumnya terkait determinan dan inverse matriks. Sehingga nanti akan diperoleh X-nya itu negatif 4, 39, 3, dan negatif 2. Ini XA sama dengan B, berarti kan rumusnya X sama dengan BA inverse. Tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan saja, B-nya dengan ini 3, 7, 2, negatif 5. Kemudian A inverse-nya berarti inverse dari matriks A ini, sehingga akan diperoleh ini kan 1/665 kan 1 per 1 berarti 1 dikalikan berapapun kan hasilnya berapapun itu, tinggal matriksnya saja berarti. Kemudian dengan menggunakan perkalian dua matriks diperoleh hasilnya X sama dengan negatif 1, 6, 9, dan negatif 25. Selanjutnya, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut dengan SPLDP. Jadi bentuk umum SPLDP kan sebagai berikut. Dapat ditulis sebagai berikut: AX plus B sama dengan C1 dan CX plus D sama dengan C2. Untuk mencari penyelesaian SPLDP yang sering kalian kenal ada metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan metode gabungan. Eliminasi, substitusi. Bahkan ada juga yang mengenal metode dengan menggunakan metode grafik. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih mencari penyelesaian SPLDP dengan menggunakan konsep matriks. Caranya, langkah pertama, tulis terlebih dahulu bentuk SPLDP-nya itu menjadi bentuk matriks lengkap. Matriks lengkap itu matriks yang seperti apa? Nah, cara membentuk matriks lengkapnya itu sebagai berikut. Pertama, kita bentuk matriks yang elemen-elemennya itu merupakan koefisien dari variabel yang ada. Dalam hal ini kan variabelnya ada X dan Y sama. Berarti kan koefisiennya itu ada A, B, C, dan D.
Yang pertama kita bentuk dulu matriks yang elemennya itu merupakan koefisien dari variabelnya. Berarti ada A, B, C, D. Kemudian dikalikan dengan matriks kolom yang elemennya itu variabelnya. Variabelnya kan ada X dan Y. Berarti X, Y. Kemudian sama dengan, karena ini persamaan ya, SPL juga berikan persamaan berarti sama dengan matriks kolom yang elemennya itu ruas kanan dari masing-masing persamaannya. Di sini kan ruas kanannya ada C1, C2, berarti nanti sama dengan matriks kolom yang elemennya C1, C2, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk menyelesaikan SPLDP dengan konsep matriks itu sendiri ada dua cara atau dua metode. Yang pertama menggunakan inverse matrix, yang kedua menggunakan determinan matrix. Untuk yang inverse matrix itu pertama kita berangkat dari matriks lengkapnya yang dulu. Bentuk matriks lengkapnya ya A, B, C, D, X, Y dan sama dengan 1, 2. Nah, untuk caranya itu menggunakan konsep yang sama dengan penyelesaian sistem penyelesaian persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B. Jadi kalau kita misalkan matriks ini tuh merupakan matriks A-nya, kemudian matriks ini tuh matriks X-nya, dan ini adalah matriks B-nya, maka akan diperoleh X-nya, matriks X-nya berarti ini sama dengan matriks A-nya diinverskan. Jadi saya misalkan ini yang A, berarti inverse dari A, B, C, D dikalikan dengan matriks B-nya. Jadi saya mengasumsikan ini matriks B, berarti dikalikan dengan C1, C2. Selanjutnya ini adalah penjabaran dari definisi inverse matriksnya, seperti itu. Sedangkan untuk metode determinan itu kita juga berangkat dari hal yang sama, yaitu bentuk matriks lengkapnya. Setelah itu kita cari determinan dari matriks ini, matriks yang elemen-elemennya merupakan koefisien dari variabel. Dalam hal ini kan koefisiennya itu ada A, B, C, D. Berarti kita cari dulu determinan dari matriks A, B, C, D. Selanjutnya kita juga perlu mencari determinan dari variabel X dan variabel Y-nya. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk mencari dx dan dy ini, itu caranya adalah dengan mengubah elemen-elemen pada matriks ini, tapi yang kita ubah itu hanya yang koefisien pada matriks koefisien dari X-nya saja. Di sini kan koefisien dari X-nya kan ada A dan C. Nah, A dan C-nya itu nanti kita ubah dengan C1 dan C2. Tidak lain merupakan ruas kanan dari masing-masing persamaannya. Ya, perhatikan di sini awalnya kan A, B, C, D, itu A, C-nya kita ubah menjadi C1, C2 sehingga menjadi matriks C1, B, C2 dan D. Untuk yang B juga sama, yang diganti berarti yang koefisien Y-nya. Di sini kan koefisien Y-nya ada B dan D. Berarti nanti B dan D-nya kita ganti dengan C1, C2. Menjadi seperti ini. Untuk penyelesaian dari X dan Y sendiri itu sebagai berikut. X-nya itu sama dengan dx per D, berarti nanti hasilnya ini dibagi hasilnya ini. Sedangkan Y-nya itu dy per D, berarti hasilnya ini dibagi dengan ini. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal saja. Di sini ada soal tentukan penyelesaian SPLDP berikut dengan menggunakan metode ini inverse matrix yang saya buka tidak di determinannya dan determinan matrix. Adapun SPLDP itu sebagai berikut ya: 4x plus 5y sama dengan 17 dan 2x plus 3y sama dengan 11. Langkah pertama, ini saya sambil membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama inverse matrix dulu dan yang kedua determinan matrix. Lalu coba kita cek apakah hasilnya sama atau berbeda. Pertama yang kita perlu lakukan adalah membentuk matriks lengkapnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana? Ya, pertama kita bentuk matriks yang elemen-elemennya itu merupakan koefisien dari variabelnya. Dalam hal ini kan variabelnya ada X dan Y.
sedangkan koefisiennya itu ada 4, 5, 2, dan 3. Berarti nanti matriks pertamanya itu 4, 5, 2, dan 3. Kemudian dikalikan dengan matriks kolom yang elemennya merupakan variabelnya. Variabelnya di sini ada xy saja. Kita harus tulis saja xy. Selanjutnya sama dengan matriks kolom yang elemennya itu merupakan ruas kanan dari masing-masing persamaan matriks masing-masing persamaan linearnya. Jadi dalam hal ini ada 17 dan 11. Kita saja 17 dan 11. Sehingga dengan menggunakan rumus tadi, rumus pada slide sebelumnya, kita akan beroleh xy itu sama dengan inverse dari matriks ini 4, 5, 2, 3 dikalikan 17 plus. Ini melakukan perhitungan inverse seperti pada video saya sebelumnya, nanti akan diperoleh hasilnya tuh negatif 4/2 dan 10/2. Ini kan masih bisa disederhanakan ya, nanti bisa disederhanakan menjadi negatif 2 dan 5. Kalau begitu x nya itu negatif 2 dan y nya itu 5. Kenapa kok seperti itu? Ingat kembali konsep kesamaan dua matriks. Nah, untuk menggunakan yang metode determinan itu sama ya, berangkat dari bentuk matriks lengkapnya terlebih dahulu, kemudian kita hitung determinannya. Ada determinan dari matriks ini 4, 5, 2, 3, kemudian determinan variabel x, ada koefisien dari variabel x itu diganti dengan ruas kanan dari masing-masing persamaan linearnya. Dan hal ini kan koefisien dari variabel x nya ada 4 dan 2 ya, memperhatikan 4 dan 2. Itu nanti kita ganti dengan 17 dan 11. Di sini 4 2 nya kita ganti dengan 17, 11, sehingga matriksnya itu menjadi 17, 5, 11, dan 3. Yang y juga sama, tapi yang diganti itu y nya, koefisien dari variabel y nya. Awalnya 5, 3 diganti menjadi 17 dan 11. Setelah dihitung ternyata d nya itu 2, dx nya itu negatif 4, dan dy nya itu 10. Sehingga diperoleh x nya itu sama dengan dx per d, berarti negatif 4/2 sama dengan negatif 2, dan y nya sama dengan dy per d. D nya 10, d nya itu 2, nanti 10/2 sama dengan 5. Kalau begitu HP dari SPL DV ini itu adalah negatif 2,5. Hasilnya sama ya, berarti perhitungan kita sudah benar. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang disebut SPLTV. Saya yakin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan SPLTV karena sudah dibahas pada saat kelas 10 semester 1. Nah, ini saya ingatkan kembali. Bentuk umum SPLTV itu terus sebagai berikut: AX plus BY plus CY sama dengan V, DX plus EY plus FZ sama dengan Q, DX plus YY plus EZ sama dengan R. Nah, untuk mencari, mungkin pada saat kelas 10 itu kalian sudah diajari bagaimana menentukan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan metode substitusi, kemudian eliminasi, dan gabungan keduanya. Dan saya yakin mungkin kalian akan ketika belajar hal itu, kalian akan berpikir kok lama ya, harus menentukan persamaan keempat dan ini terlebih dahulu, kemudian bisa menemukan dua variabelnya, setelah itu harus mensubstitusikan kembali ke salah satu persamaan awalnya untuk mencari variabel lainnya. Nah, itu tentu menghabiskan waktu yang sedikit lama, sehingga kali ini saya akan membahas bagaimana sih menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan konsep matriks. Caranya hampir sama dengan yang penyelesaian dari SPLTV, yaitu pertama tulis terlebih dahulu bentuk SPLTV-nya menjadi bentuk matriks lengkapnya, yaitu sebagai berikut. Caranya sama. Pertama, bentuk matriks yang elemen-elemennya itu merupakan koefisien dari variabel-variabelnya. Sini kan variabelnya ada x, y, z ya.
X, Y, X, Y, karena ini 3 variabel sehingga variabelnya detail. Koefisiennya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi matriks yang pertama ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian dikalikan dengan matriks kolom yang elemennya itu merupakan variabel-variabelnya, berarti ada X, Y, dan Z. Kemudian sama dengan kemudian sama dengan matriks yang elemen-elemennya itu merupakan ruas kanan dari masing-masing persamaan linearnya. Di sini berarti ada P, Q, dan R. Ya, berarti ini matriks kolomnya elemennya P, Q, dan R. Seperti itu. Sama dengan yang PLDP tadi ya. Nah, untuk penyelesaian SPLDP ini yang akan saya bahas di sini hanya menggunakan konsep determinan. Caranya sama dengan yang tadi. Nanti kita cari determinan dari matriks ini, kemudian dari dx, dy, dan dz. Kenapa kok ada dz? Karena di sini 3 variabel. Caranya sama ya. Ketika mencari dx berarti yang diganti itu koefisien dari variabel x-nya. Di sini kan awalnya adg diganti menjadi b. Kalau dy juga sama, tetapi yang diganti koefisien variabel y-nya. Yang awalnya b diganti menjadi b. dz juga sama. Koefisien z-nya yang awalnya cfi diganti dengan b. Setelah itu untuk penyelesaiannya sendiri itu berarti nanti x-nya sama dengan dx per d, y-nya sama dengan dz per d, dan z-nya sama dengan dz per d. Sama dengan yang SPLDP tadi konsepnya. Kenapa kok tidak dibahas juga metode inverse matriksnya untuk SPLDP ini? Nah, kita kan tahu ya dalam mencari inverse dari suatu matriks berorder 3 kali 3 itu sangat rumit. Bukan rumit sih sebenarnya, mudah, hanya saja sedikit panjang dan memerlukan waktu yang lama karena kita harus menentukan AD ini terlebih dahulu. Jadi kalau menentukan AD harus tahu kofaktornya. Maka dari itu supaya tidak semakin ribet nih, kita kan mencari cara yang lebih mudah dan sederhana. Sehingga dalam video kali ini saya hanya akan membahas bagaimana menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode determinan matriks. Lebih jelasnya langsung contoh soal. Ini ada SPLDP, disuruh mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode determinan. SPLDP itu x plus y min y sama dengan negatif 3, 2x plus y plus z sama dengan 4, dan x plus 2y plus z sama dengan 7. Caranya berarti pertama kita susun dulu matriks lengkapnya. Ini berarti kan koefisien dari variabelnya itu ada 1, 1 dan 1, kemudian 2, 1, 1, dan 1, 2, 1. Ini matriks awalnya berarti 1, 1 dan 1, 2, 1, 1, dan 1, 2, 1. Dikalikan matriks kolom yang elemennya variabel-variabelnya ada x, y, z, x, y, z, x, y, z. Sama dengan matriks kolom yang elemennya tuh masing-masing ruas kanan dari persamaan linearnya, dengan 3, 4, dan 7. Itu bentuk matriks lengkapnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks ini, kemudian determinannya terhadap variabel x, terhadap variabel z, dan terhadap variabel z. Saya tidak akan membahas secara detail terkait bagaimana menghasilkan hasilnya ini dan 5, 10, 10, dan 20 karena ini sudah saya bahas pada video sebelumnya terkait determinan dan inverse matrix. Jika kalian masih belum memahami, silahkan di play terlebih dahulu video tersebut sehingga nanti kalian bisa mengikuti bagaimana sih mendapatkan ini kok bisa min 5, 10, dan 20. Intinya caranya sama, dengan hampir sama dengan yang SPLDP ya. Berarti ketika mencari D kan tetap matriks ini. Ketika mencari dx berarti koefisien x yang diganti dengan 3,47. Kalau dy berarti yang koefisien d nya diganti dengan 3,47. Kalau dy berarti yang diganti dengan 3,47 ya koefisien y-nya. Ini di sini saya menggunakan kaidah Salus.
sudah saya hitung ketemu hasilnya ini, sehingga dapat diperoleh x-nya itu x-nya nanti kan dx per d, dx-nya kan ketemu 5, d-nya negatif 5, berarti 5 per negatif 5 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk y-nya dy per d, dy-nya negatif 10, d-nya negatif 5, berarti negatif 10 per negatif 5 sama dengan 2. Selanjutnya untuk z, itu berarti dz per d, dz-nya kan negatif 20 ya, berarti negatif 20 per negatif 5 sama dengan 4. Kalau begitu, penyelesaian atau HP dari SPLTV tersebut ini hasilnya adalah negatif 1, 2, dan 4. Ini benar penyelesaian, berarti ada kurung kurawangnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dalam belajar terkait penyelesaian persamaan matriks dan penyelesaian SPLDV, SPLTV dengan menggunakan konsep matriks. Terus semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.